Jalur rel kereta di daerah operasi 1 Jakarta sangat padat. Dari 1.200 perjalanan kereta, 3/4-nya adalah perjalanan KRL. Tanpa pembangunan rel baru, suatu waktu KRL akan mentok. Tak bakal sanggup menampung tambahan penumpang yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Jalan keluarnya adalah pembangunan rel ganda baru atau double track. Namun kemajuan proyek ini lelet. Siapa bilang kepadatan hanya terjadi di jalan raya? Jalur rel kereta di ibu kota juga mengalaminya. Setiap hari tak kurang 1.200-an perjalanan kereta antre. Kereta sebanyak itu harus bergantian melintasi rel di daerah operasional 1 Jakarta yang melintang dari Merak, Banten hingga Cikampek, Jawa Barat. Bukan perkara gampang mengatur lalu lintas kereta rel listrik, apalagi mengatur 897 perjalanan KRL yang setiap hari keluar masuk Jakarta. Mayoritas perjalanan, sekitar 43%, berasal dari KRL jurusan Bogor-Jakarta. Sementara jalur Bekasi-Jakarta menyumbang 17% perjalanan. Semua akan rapi jali jika seluruh hal bisa dikontrol. Namun, tak begitu jika tiba-tiba ada masalah gangguan sinyal, listrik, banjir, atau kereta anjlok. Seperti yang terjadi pada pertengahan Maret lalu, saat kereta jurusan Bekasi-Manggarai anjlok tak jauh dari stasiun Jatinegara. Kalau sudah begitu, operator harus gerak cepat mengatasinya agar tak terjadi penumpukan penumpang. Masalah yang paling bikin mumet PT KAI Komuter Jabodetabek adalah kepadatan jalur. Keterlambatan yang terjadi saat ini sebenarnya bukan lebih karena persinyalan, tapi lebih karena kepadatan jalur yang terjadi tadi. Itulah kenapa pemerintah saat ini sedang melakukan pembangunan di Stasiun Manggarai. Pengembangan Stasiun Manggarai masuk dalam paket proyek double track yang sedang dikerjakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Proyek ini membangun jalur rel ganda baru sepanjang 34,14 km dari Manggarai ke Cikarang. Nantinya, rel untuk kereta api jarak jauh akan terpisah dengan rel KRL. Di lintasan Manggarai hingga Jatinegara, double track akan dibuat layang. Saat ini pengerjaannya masih pembangunan konstruksi, yaitu pemasangan box girder. Ada 3 paket yang dikerjakan. Yang pertama tadi membuat stasiun Manggarai ini 2 lantai. Yang atas itu untuk jurusan Bogor sama jarak jauh. Ya. Yang bawah itu untuk Bandara Soekarno-Hatta sama KRL ini tadi. Ya. Jadi membedakan itu. Yang di atas ada 10, yang di bawah kira-kira ya ada 10 tapi sementara 8 dulu dioperasikan. Terus kemudian yang paket A itu kita membuat 2 lantai antara stasiun Manggarai sampai Jatinegara. Ya. Terus kemudian paket B. B1 ini yang dikerjakan Jepang ini tadi yang termasuk Bekasi sampai dengan Cikarang. Ini banyak perubahan untuk elektrifikasi karena memang ada perubahan-perubahan penataan untuk sistem persinyalan itu. Proyek senilai 7 triliun rupiah ini sebetulnya sudah dicanangkan sejak tahun 2002. Namun belum kelar juga. Lagi-lagi, pembebasan lahan menjadi masalah. Ingat, bangun kereta api sebenarnya nggak lepas dari urusan tanah. DDT ini minta ampun loh susahnya. Yang pertama tadi saya nggak nyalain ya, sambil beroperasi. Terus yang kedua, tanah. Tanah ini juga nggak gampang. Untuk proses pembebasan tanah yang khusus DDT ini, kira-kira ya sudah lumayan banyak dan sekarang kira-kira tinggal 30%. Di titik mana Pak yang paling susah untuk dibebas? Pasti perkotaan. Ini ada Cikini kita punya. Untuk di lintasan Jatinegara Bekasi, sudah ada beberapa spot yang terpasang double track-nya. Proyek ini ditargetkan bisa beroperasi di tahun 2019. Dengan double track, nantinya KRL bisa menambah frekuensi perjalanan dengan jumlah maksimal 10 kereta setiap rangkaian. Setelah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ini selesai, itu mungkin untuk headway ataupun jarak antar kereta itu bisa lebih kecil. Kalau sekarang mungkin pada pagi hari itu untuk lintas Bogor ya,
itu bisa 5 menit sekali atau bahkan 4 menit sekali itu sudah ada kereta 5 menit sekali. Mungkin nantinya ketika sudah lebih terurai, perjalanan bisa ditambah, itu bisa mencapai sekitar 3 menit sekali. Pasti bisa nambah. Karena 1,2 kan, jadi 900 ke 1,2 kan pasti nambah dong KRL. Sekarang ini harusnya cuma 10 kereta satu rangkaian, ini sudah sampai 12 kan luar biasa. Nantinya akan kita juga tetapkan tidak boleh lebih dari 10, ya jadi 10 aja. Karena frekuensinya bisa nambah kan. Sementara kemajuan pembangunan stasiun Manggarai mencapai 30%. Nantinya, stasiun ini akan menjadi titik pertemuan perjalanan KRL Jabodetabek, kereta api jarak jauh, kereta bandara, hingga kereta barang. Saat ini saja 71% perjalanan KRL melintasi stasiun ini. Jadi penumpang jarak jauh yang dari timur itu yang enggak usah masuk kota sampai mana namanya? Gambir atau kota, ya. Jadi berhenti di Manggarai, dia terus ikut angkutan penumpang yang perkotaan ini. Namun menurut Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik dan perlindungan konsumen, efektivitas double track hanya akan berjalan dalam hitungan tahun. Nah, Manggarai itu kan pusat lah dari persimpangan dia mau kemana-mana Manggarai. Jadi kalau Manggarai pakai DDT, katakan jadi dulu, tahuan saya bosen juga nih. Jadi itu hanya sebentar. Karena volumenya pasti akan nambah, lihat kosong. Saya malah bangun jalan tol. DDT sebentar itu, 2 tahun perkiraan saya, mungkin kurang. Udah pasti macet lagi. Oke, belum terganggu sinyalnya, belum terganggu banjir di mana-mana gitu.